Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya sebagai kelompok 5 akan menjelaskan tentang perbandingan sistem hukum civil law dengan sistem hukum common law. Di sini saya sendiri Cesario Owen Christopher dan dengan saya Andres Setiawan. Dengan saya Fianika Wandana. Dengan saya Adiansyah Sanmas. Dengan saya Filandul Fikri. Dengan saya Dina Mastura. Nama saya Nisa Aryani. Dengan saya M. Rahmat Arif. Ya, di sini saya akan menanyakan tentang perbandingan sistem hukum kepada salah satu mahasiswa di Papua. Ya, dengan siapa kan namanya Kak? Muhammad Allah. Yang Kakak tahu tentang perbandingan sistem hukum civil law dan common law itu Apa perbedaan atau persamaannya? perbedaan sih. Oh, perbedaan. Ya. Kalau dari sepengetahuan saya, perbedaan antara sistem hukum sivil dan common law itu, civil law itu terakhir dari daerah Eropa benua, jadinya dari turunan Romawi Jerman. Jadi negara berkembang di negara-negara jajahan seperti Belanda, Jerman, seperti civil law itu. Yaitu sistemnya di mana dia memakai pada sistem tertulis kodifikasi, hukum-hukum yang kodifikasi. Lanjut lagi, kalau common law adalah sistem hukum yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon dan turunannya lah yang pernah dijajah olehnya. Itu seperti Inggris menjajah India atau negara-negara lainnya, itu akan memakai sistem hukum common law. Di mana sistem hukumnya di situ mengedepankan pandangan para juri-juri di pengadilan. Terima kasih ya Kak. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut kami akan menjelaskan di kelompok 5. Terima kasih. Civil law merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Sistem ini menekan pada pengguna aturan hukum yang bersifat tertulis dalam sistematika hukumnya. Hukum Romawi merupakan hukum material dan hukum kanonik yang termasuk ke dalam hukum acara di kehidupan Eropa yang telah mengubah kehidupan Eropa menjadi kontinental. Sistem hukum yang dianut didasarkan hukum Romawi yang disebut juga sebagai sistem hukum civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi bersumber dari karya Agung Kaisar Lustianus Corpus Iuris Civilis, yang dimana sistem hukum civil law ini dianut oleh negara-negara di Eropa yang kerap disebut juga sebagai hukum kontinental. Hukum Romawi merupakan sumber dari sistem hukum civil law yang telah menempuh sejarah yang cukup panjang hingga pada tingkat perkembangan tinggi saat ini. Pada civil law system, di dalamnya ada kitab yang mengatur tentang 4 pokok hukum civil law. Yang pertama, The Institute. The Institute merupakan pengantar dari kitab hukum. Yang kedua ada The Dikis, yang memuat tentang kumpulan aturan kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga ada The Code, yang membuat tentang ketentuan-ketentuan badan pembuat undang-undang. Dan yang terakhir ada The Novels, yang membuat tentang aturan-aturan legislasi. Saya akan menjelaskan karakteristik civil law system. 1. Adanya sistem kodifikasi. 2. Hakim tidak terikat pada presiden atau doktrin statistis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. 3. Sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial. Dan sumber-sumber hukum civil law adalah dalam sistem civil law meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, traktat atau perjanjian antar negara, dan jurisprudensi yakni putusan hakim di semua tingkatan badan peradilan. Asas legalitas dalam sistem hukum civil law. Dalam asas legalitas civil law ada 4 aspek yang diterapkan secara tepat, yaitu 1. Peraturan perundang-undangan. Yang kedua, retroactivity, pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Yang ketiga, res judicata, hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Yang keempat, teknik analogi yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu hal atau konsep yang sudah diketahui sebelumnya. Dari keempat aspek asas legalitas di atas disebutkan dengan penjelasan sebagai lex scripts-nya atau sering yang disebut tertulis. Sedangkan common law adalah kumpulan hukum tidak tertulis berdasarkan preseden hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Common law mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang tidak biasa, di mana hasilnya tidak dapat ditentukan berdasarkan undang-undang atau aturan hukum tertulis, di mana common law merupakan sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang dahulunya merupakan koloni Inggris.
Ciri khas common law adalah ia muncul sebagai preseden pengadilan common law mengacu pada keputusan pengadilan di masa lalu untuk mengintensitas prinsip-prinsip hukum dari kasus-kasus masa lalu. Saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum common law. Dalam common law sendiri terdapat sumber hukum yang utama, yaitu kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat serta juga perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik sistem hukum common law, yaitu terdapat adanya pengakuan terhadap supremasi hukum, yang kedua adanya penegakan persamaan hukum, yang ketiga yaitu proteksi terhadap hak-hak individu dan perseorangan. Pengaturan sistem hukum common law. Common law pada umumnya tidak dikodifikasikan atau tidak dituliskan dan tidak dibukukan. Ini berarti bahwa tidak ada komplikasi, komprehensif, aturan hukum, dan undang-undang. Dan didasarkan pada keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya dan prinsip-prinsip yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum, di mana dasar hukum bagi sistem hukum sivil law ini adalah kode-kode hukum yang tertulis seperti Kode Napoleon di Prancis atau Kode Sipil di banyak negara lainnya. Sedangkan bagi sistem hukum common law, dasar hukum terutama berupa keputusan pengadilan atau case law yang dibentuk dari preseden hukum yang telah ada. Ya, jadi di sini tujuan dari kegiatan kami adalah agar lulus mata kuliah perbandingan sistem hukum dan mempelajari apakah perbedaan-perbedaan sistem hukum sivil law dan sistem hukum common law dengan mempelajari perbandingan-perbandingannya yang lebih efisien, di mana adanya dua sistem hukum tersebut yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai perbandingan sistem hukum sivil law dengan perbandingan sistem hukum common law. Terima kasih.